Usai melakukan meeting bersama, Dedi Nalendra meminta Sam dan asistennya untuk makan siang bersama. Tentu saja Sam yang punya sifat tidak enakan itu tak menolak. Pria berusia 30 tahun itu duduk bersama dengan keluarga Dedi Nalendra, yang lain seperti Momi, Aira, dan Davina. Aku harus memanggilmu dengan sebutan apa? Kakak atau Om? Sam tersenyum menatap gadis cantik yang duduk di hadapannya. Panggil kakak saja, jawab Sam. Kenapa bukan Om? Apa aku setua itu, hingga kau lebih memilih untuk memanggilku dengan sebutan Om? Davina menggelengkan kepalanya seraya mengangkat bahu. Ya enggak juga sih, tapi enggak apa-apa kan, namanya juga Om Ganteng, ucap Davina genit. Gadis itu mengedipkan sebelah matanya ke arah Sam yang menahan tawa. Davina, yang sopan lah, jangan gitu. Tegur Momi Aira merasa tidak enak dengan rekan kerja suaminya itu. Tidak apa-apa Tan, saut Sam santai. Pria itu tersenyum tipis. Yang dia tahu, Davina memang punya sikap seperti itu. Terserahlah, namanya juga masih anak-anak. Om Sam suka makanannya. Davina kembali bertanya. Apa? Dia benar-benar manggilku Om, batin Sam. Jujur, dia sebenarnya merasa keberatan saja dengan panggilan itu. Om, aku tanya, Om suka nggak sama makanannya? Pria itu tersenyum. Apapun itu aku suka, aku tidak pilih-pilih makanan. Davina mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau gitu daging kucing mau? Davina, udah mending kamu makan aja biar kenyang. Momi Aira kembali menegur putrinya itu. Baginya putrinya ini terlalu cerewet. Ih, Momi. Nak Sam, mohon maafkan Davina ya, dia memang seperti itu. Iya, tolong maafkan Davina atas sikapnya, lanjut Dedi Nalendra. Sam tersenyum. Tidak apa-apa Om Lendra, namanya juga masih anak kecil. Mata Davina melotot. Apa katanya? Dia anak kecil. Ih, enak aja bilang aku anak kecil. Aku ini udah gede ya, bukan anak kecil lagi, ucap Davina mendadak kesal. Ya, makanya kamu itu diamlah, jangan ngomong terus. Sam terkekeh. Dia merasa lucu dengan gadis ini. Sudah cantik, lucu, dan menggemaskan lagi. Rian yang duduk di sebelah Sam pun hanya tersenyum. Sepertinya bosnya ini akan segera move on dari mantan kekasihnya yang tak tahu diri itu. Setelah makan siang bersama, Sam dan Rian tidak langsung pulang. Pria itu masih sempat berbincang-bincang dengan sang tuan rumah. Om, boleh minta nomor teleponnya enggak? Davina tiba-tiba saja datang dan meminta nomor telepon milik Samudra. Pria itu tidak langsung memberikannya. Samudra melirik Dedi Nalendra seolah meminta persetujuan. Untuk apa sayang? Tanya Dedi Nalendra lembut. Gak ada Ded, cuman buat koleksi aja. Siapa tahu aku butuh bantuan Om San. Ya kan? Jawabnya. Tak lupa kedipan mata genit dia lakukan lagi. Akhirnya Sam pun memberikan nomornya. Dengan senang hati Davina mencatat nomor pria itu di ponselnya. Kedua juga sempat bertukar nomor telepon. Setelah itu, Sam dan asistennya pamit pulang. Sepulangnya Sam dan asistennya, seperti biasa, Davina selalu bermanja dengan dedinya. Dedi, aku mau buka jati diri aku yang sebenarnya. Dedi Nalendra menoleh. Pria parubaya itu cukup terkejut dengan keinginan sang putri. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Aku rasa ini sudah waktunya aku kasih tahu sama semua orang tentang siapa aku yang sebenarnya. Dedi Nalendra tersenyum dan merasa senang dengan kabar ini. Namun pria itu heran juga kenapa tiba-tiba putrinya ingin membuka jati diri. Sebenarnya Dedi Nalendra sedikit banyak sudah tahu apa alasan putrinya ini berniat ingin membuka hati dirinya yang sebenarnya. Tapi kenapa secepat ini? Padahal gadis itulah yang maksa ingin identitas aslinya disembunyikan. Apapun yang akan kamu lakukan, pasti Dedi akan dukung. Berarti setelah ini kamu tinggal sama Dedi dan Momi lagi dong. Davina mengangguk. Dia akan pergi meninggalkan kosannya, kembali ke rumah yang bak istana ini. Di dalam kelas, Gio terdiam. Mata pemuda itu tak lepas dari bangku yang hari ini kosong. Davina tidak masuk kuliah hari ini. Entah kenapa Gio merasa tidak tenang. Terlebih tentang kata putus gadis itu semalam membuat Gio tidak dapat tidur dengan nyenyak semalaman. Gio, kita ke kantin yuk, aku lapar.
Seperti biasa, gadis yang bernama Caca itu selalu bergelayut manja di lengan Gio. Dan anehnya, Gio tak pernah menolak sama sekali. Ya udah, ayo, Caca tersenyum senang. Dalam hati, kali ini dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan hati Gio dan membuat Gio melupakan Davina, gadis tak jelas itu. Gio dan Caca pun telah sampai di kantin. Gio melihat Vania dan Valia yang sedang makan berdua di salah satu tempat favoritnya bersama Davina. Gio mau makan apa? Biar aku yang pesanin. Pemuda itu tersenyum tipis. Terserah kamu ajalah, aku nurut aja. Oke, Caca pun pergi menuju ibu kantin untuk memesan makanan. Sementara Gio, dia mendekati si kembar untuk bertanya tentang Davina, kenapa tidak masuk hari ini. Bukannya lo dan Davina udah putus ya? Ngapain lo tanya-tanya dia? Ucap Vania ketus. Gadis itu memutar bola matanya malas. Tapi gue belum bilang setuju tentang kata putus itu, kata Gio yang sejujurnya masih berat dengan kata putus dari Davina. Ya mana gue tahu, yang kita tahu Davina mau putus sama lo. Dia gak suka sama cowok pelin-pelan yang gak jelas kayak lo, ucap Vania secara terang-terangan. Lagi pula apa yang dikatakan benar kan? Untuk apa mempertahankan pria yang tak punya pendirian seperti Gio? Gue bukannya... Gio, Vania dan Valia memutar bola matanya malas. Si Cicak datang. Tuh, Cicak kesayangan lo datang, ucap Valia muak. Van, kita pindah yuk. Ayo, enek aku di sini. Caca menahan kesal melihat reaksi si kembar. Keduanya meninggalkan Gio dan Caca. Gio, ayo kita makan dulu. Gio mengangguk setuju dengan ajakan Caca. Gio, kamu hubungin siapa sih? Dari tadi kok sibuk banget. Seperti biasa, Caca selalu ingin tahu apa yang dilakukan oleh Gio. Ini dari tadi aku hubungin Davina, kok nggak bisa ya? Tangan Caca mengepal. Davina lagi. Gadis itu tak menjawab. Apa tidak bisa tidak menyebut nama Davina sekali saja? Iya. Kamu kenapa? Kayak gak suka aku nyebut nama Davina? Gadis itu tersenyum. Gak apa-apa, ya udah. Gio, aku pulang dulu ya. Aku ada keperluan soalnya, ucap Caca tiba-tiba pada Gio. Biasanya gadis itu selalu pulang bareng Gio. Ya udah, Caca pun berlangsung pulang bersama sang ayah yang kebetulan ada waktu luang untuk menjemputnya hari ini. Ayah, putri ayah, mau kemana? Ayah, aku pingin jalan-jalan ke mall. Pria yang biasa disapa Pak Bayu itu mengangguk. Ya sudah, ayo. Caca dan ayahnya pun pergi ke pusat pembelanjaan. Begitu sampai, gadis itu langsung memilih banyak barang yang dia inginkan. Hingga matanya tertuju pada seorang gadis cantik yang dia kenali juga berada di sana. Mata Caca melihat Davina yang sedang pergi dengan seorang pria tampan. Sayangnya pria itu sudah dewasa seumuran ayahnya. Itu kan Davina, ngapain dia ke toko perhiasan sama pria dewasa lagi, batin Caca. Dia tersenyum sinis kemudian mengeluarkan benda pipihnya dari dalam tas. Beberapa foto berhasil diambil oleh Caca. Tentu saja dia harus mengabadikannya. Lihat saja besok, dengan foto ini kamu akan hancur Davina. Barang mewah yang berada di hadapannya ini sudah tak lagi menarik. Caca lebih tertarik dengan mengikuti Davina saja. Dia harus tahu kemanapun Davina pergi. Yah, ayah pulang aja dulu ya. Caca ketemu teman Caca tadi. Caca jalan berdua aja sama dia, ucap Caca pada ayahnya seolah meminta izin. Benar, Caca mengangguk cepat. Ya udah, ini kartunya. Pria paruh baya itu pun memberikan kartu untuk sang putri. Ayah pulang dulu ya, kamu pulangnya hati-hati. Iya ya. Caca berseru yes karena rencananya berhasil. Akhirnya aku bisa ikuti kemana Davina pergi. Muka aja polos, ternyata punya sugar daddy.